AFC batalkan hukuman denda uang ratusan juta ke Shin Tae-yong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Jadi harapanku sekarang usai akun IG-nya diserang netizen, pecinta timnas Indonesia. Loh, gimana kronologinya sih? Ini penjelasannya. Dasar negara konyol, banyak waria tukang iri. Masyarakat Thailand di luar dugaan prediksi timnas Indonesia hancur lebur di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik auto geram dan marah besar, siap-siap bakar dan bom sekalian Bangkok dan Thailand kalau gini caranya. Genderang perang ditabuh. Ini penjelasannya. Auto gegerkan Asia kayaknya saking takutnya ketemu timnas Indonesia lagi. Pelatih Australia di luar dugaan ngomong gini usai hasil drawing round 3. Publik yang awalnya masih tidur habis mabuk dan judi semalaman auto bangun merayakan hal ini dengan pesta pora. Loh, apa yang sebenarnya terjadi? Ini penjelasan detailnya. Semakin disegani di dunia, bisa-bisa nagih utang nih media Cina sampai sebut timnas Indonesia yang akan mereka hadapi makin kuat, sampai tega-teganya nekat ngomong kayak gini loh. Bisa bikin tembok raksasa Cina runtuh seketika. Hahaha. Ini informasi selengkapnya. Rasain kau, Bung Towel dan Anjas asmara auto kejang menderita nangis kejer melihat ini. Begini pernyataan luar biasa dan jujur Shin Tae-yong usai menandatangani kontrak baru untuk timnas Indonesia tepat kemarin malam. Bisa bikin publik terharu dan bahagia sampai keliling jalanan telanjang hentikan semua kendaraan. Ini berita lengkapnya dan tonton sampai habis. Ole Romenyi tiba di Jakarta dan urus naturalisasi timnas Indonesia. Jadi harapanku sekarang juga usai rahasia besar dibocorkan oleh Ketua BTN Pak Sumarji. Loh, memangnya apa rahasia itu? Simak baik-baik dan tonton video sampai habis dan jangan di-skip sedikit pun. Gak ada angin, gak ada hujan, bak petir menyambar gembira di siang bolong. Begini pernyataan super hebat dan luar biasa Ketum PSSI Erick Thohir usai STY tanda tangan kontrak. Sampaikan rahasia besar ini ke publik. Apakah itu? Begini penjelasannya. Terkatung-katung layaknya pengangguran cari kerja gak dapet-dapet. Kasihan banget ente bos. Media India bongkar rahasia Park Hang-seo lamar kerja di India, tapi malah ada hal aneh kayak gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia auto ketawa ngakak kocak melihatnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. AFC batalkan hukuman denda uang ratusan juta ke Shin Tae-yong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Jadi harapanku sekarang usai akun IG-nya diserang netizen, pecinta timnas Indonesia. Loh, gimana kronologinya sih? Ini penjelasannya. Serangan sengit menghantam akun Instagram AFC dalam gelombang kecaman yang menggema dari netizen. Penyebabnya, keputusan Komdis AFC yang memutuskan memberikan sanksi denda kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong serta dua pemainnya, Ivar Jenner dan Justin Hubner, setelah insiden kontroversial di Piala Asia U23 2024.
Pada Jumat yang lalu, berita tentang sanksi ini menggemparkan dunia sepak bola. Shin Tae-yong yang memimpin tim dengan Jenner dan Hubner harus membayar denda signifikan sebagai akibat reaksi mereka yang dianggap tidak pantas. Jenner dan Hubner masing-masing didenda $5.000 AS sekitar Rp81, 7 juta. Sedangkan Shin Tae-yong dihukum dengan denda lebih besar, mencapai $7.500 AS setara dengan Rp122, 6 juta. Meskipun mereka memiliki hak untuk banding, keputusan ini langsung menciptakan riak hebat di komunitas sepak bola. Tak berhenti di situ, dampaknya segera terasa di dunia maya. Akun resmi Instagram AFC menjadi sasaran utama serangan komentar dari netizen yang tidak terima dengan keputusan tersebut. Kolom komentar penuh dengan kecaman, kritikan tajam, dan sindiran pedas. Anti kritik protes seorang netizen dengan nada tegas. Mereka ingin kritik, tapi takut kena denda, sindir netizen lain dengan nada mengejek. Seharusnya lebih fokus memperbaiki kualitas wasit daripada menindak orang yang mengkritik. Ini sulit dipercaya, komentar netizen lainnya yang mengecam keras. Kontroversi ini bukan hanya sekadar perdebatan di dunia nyata, tetapi telah memanas di dunia maya. Reaksi keras dari netizen menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi dalam olahraga dan otoritas pengatur kompetisi. Apa pendapat Anda tentang keputusan AFC ini? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Dasar negara konyol, banyak waria tukang iri. Masyarakat Thailand di luar dugaan, prediksi timnas Indonesia hancur lebur di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik auto geram dan marah besar, siap-siap bakar dan bom sekalian Bangkok dan Thailand kalau gini caranya. Genderang perang ditabuh. Ini penjelasannya. Rakyat Thailand melalui akun TikTok @2games. Dua menyerang timnas Indonesia dengan sindiran pedas. Mereka meramalkan bahwa timnas Indonesia akan mengalami kekalahan telak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selamat datang di rumah Indonesia, demikian kata akun tersebut sambil membagikan prediksi hasil yang merugikan bagi timnas Indonesia di grup C. Pada pandangan awal, persaingan bagi timnas Indonesia tampak sulit, bahkan hanya untuk mencapai posisi 4 besar. Namun, sepak bola selalu penuh dengan kejutan. Bahkan tim-tim dianggap tidak diunggulkan pun kadang mampu mencapai hasil yang mengagumkan. Tentu saja, komentar tersebut memancing reaksi keras dari pihak Indonesia. Menganggapnya sebagai kurang ajar dan permintaan untuk dihajar, sikap tersebut mencerminkan semangat pertandingan yang sangat intens di antara kedua negara. Bagaimana pendapat Anda tentang prediksi ini? Apakah Anda setuju dengan pandangan akun TikTok @2games? Atau Anda memiliki keyakinan lain tentang perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari berikan pendapat Anda di kolom komentar. Auto gegerkan Asia, kayaknya saking takutnya ketemu timnas Indonesia lagi, pelatih Australia di luar dugaan ngomong gini usai hasil drawing round 3. Publik yang awalnya masih tidur habis mabuk dan judi semalaman auto bangun merayakan hal ini dengan pesta pora. Loh, apa yang sebenarnya terjadi? Ini penjelasan detailnya. Pelatih Australia, Graham Arnold, dengan penuh keyakinan menguraikan rencana timnya untuk menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menempati posisi kedua di grup C. Arnold menyatakan, "Saya yakin kami timnas Australia bisa finish di dua besar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.
Keyakinan ini didasarkan pada fokus dan energi yang dimiliki tim untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Arnold juga mengakui perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, Australia sudah memiliki pengalaman bermain melawan Indonesia terakhir kali dalam Piala Asia 2023 di mana Australia menang dengan skor 4-0. Pertandingan tersebut menunjukkan bahwa kami menghormati perkembangan timnas Indonesia sebagai lawan yang semakin tangguh, ungkap Arnold. Meski demikian, fokus utama Australia adalah pada persiapan dan performa mereka sendiri. Arnold optimis dengan perkembangan timnya selama beberapa tahun terakhir, didukung dengan kedatangan pemain muda yang berkontribusi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami yakin telah berkembang sebagai tim. Kedalaman skuad kami semakin kuat dan beberapa pemain telah bermain di liga-liga top seperti Liga Inggris dan Bundesliga Jerman, tambah Arnold. Prestasi individu pemain Australia di level klub ini memberikan keyakinan bahwa mereka akan memberikan penampilan cemerlang dalam upaya mereka merebut tiket untuk Piala Dunia. Arnold menegaskan, kami fokus pada diri kami sendiri dan siap menghadapi apapun yang ada di depan kami. Kami yakin tim ini akan terus berkembang dan menjadi lebih baik. Komentar Arnold mencerminkan sikap optimisme dan kesiapan tim Australia dalam menghadapi tantangan besar di jalur menuju Piala Dunia 2026, sementara mengakui pesatnya perkembangan tim-tim lain dalam kompetisi regional Asia. Bagaimana pendapat Anda mengenai langkah optimistis ini dari pelatih Australia? Beri pendapat Anda di kolom komentar. Semakin disegani di dunia, bisa-bisa nagih utang nih media Cina sampai sebut timnas Indonesia yang akan mereka hadapi makin kuat sampai tega-teganya nekat ngomong kayak gini loh. Bisa bikin tembok raksasa Cina runtuh seketika. Hahaha. Ini informasi selengkapnya. Media Cina telah mengeluarkan peringatan serius kepada timnas mereka mengenai pertandingan melawan timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menekankan pentingnya untuk mewaspadai skuad Garuda yang semakin kuat dengan kehadiran para pemain naturalisasi. Dalam laporan 163, media tersebut menulis, jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri, akan sangat sulit bagi kami untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Mereka mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia tidak boleh dianggap remeh, terutama dengan banyaknya pemain naturalisasi yang kini mengisi skuad mereka. Media tersebut juga mencatat bahwa tanpa pemain naturalisasi, timnas Indonesia mungkin tidak sekuat sekarang ini di kandang sendiri. Namun dengan kehadiran mereka, Indonesia menjadi ancaman yang serius. Lebih lanjut, mereka menyerukan kepada pemain-pemain Cina untuk menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi tantangan dari timnas Indonesia. Kini menghadapi Indonesia yang memiliki banyak pemain naturalisasi, timnas harus menunjukkan semangat penuh, demikian tulis laporan tersebut. Pertandingan melawan timnas Indonesia dianggap krusial bagi Cina dalam upaya mereka untuk meraih 3 poin yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan asa lolos ke babak berikutnya. Kompetisi ini menegaskan bahwa setiap pertandingan akan menjadi ujian yang berat, terutama dengan kualitas lawan yang semakin meningkat. Bagaimana pendapat Anda mengenai persiapan timnas Cina menghadapi Indonesia? Yuk, bagikan komentar Anda di bawah. Rasain kau, Bung Towel dan Anjas Asmara Auto Kejang menderita nangis kejer melihat ini. Begini pernyataan luar biasa dan jujur Shin Tae-yong usai menandatangani kontrak baru
untuk timnas Indonesia tepat kemarin malam. Bisa bikin publik terharu dan bahagia sampai keliling jalanan telanjang hentikan semua kendaraan. Ini berita lengkapnya dan tonton sampai habis. Shin Tae-yong akan terus memimpin timnas Indonesia hingga tahun 2027, sebuah kepastian yang disampaikan melalui unggahan resmi timnas Indonesia dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat (28/6). Sebelumnya, kontrak Shin sebenarnya akan berakhir pada bulan Juni dan spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya telah banyak beredar, termasuk kabar bahwa Korea Selatan tertarik untuk merekrutnya kembali. Namun dengan pengumuman ini, Shin Tae-yong memberikan apresiasi yang besar dan sepakat untuk melanjutkan tugasnya bersama timnas Indonesia. Saya telah sepakat untuk tetap bersama Presiden Erick hingga 2027, kata Shin Tae-yong dalam unggahan yang dibagikan oleh Erick Thohir di Instagram. Pelatih berusia 53 tahun ini juga menyampaikan harapannya untuk terus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Shin Tae-yong bukan hanya dikenal sebagai pelatih yang kompeten, tetapi juga telah menjalin hubungan dekat dengan supporter sepak bola Indonesia. Suporternya sering menggelorakan dukungan dan nyanyian untuk Shin dan timnya pada setiap pertandingan. Dalam pandangannya, Shin optimis bahwa Indonesia masih memiliki potensi untuk lebih maju lagi di kancah internasional. Dia mengakhiri pesannya dengan mengajak semua pihak untuk terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Dukunglah sepak bola Indonesia, pungkasnya, dengan harapan akan masa depan yang cerah bagi timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyiaran blog. Ole Romenyi tiba di Jakarta dan urus naturalisasi timnas Indonesia, jadi harapanku sekarang juga usai rahasia besar dibocorkan oleh Ketua BTN Pak Sumarji. Loh, memangnya apa rahasia itu? Simak baik-baik dan tonton video sampai habis dan jangan di-skip sedikit pun. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI sangat berambisi untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht Ole Romenyi dalam upaya memperkuat skuad Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia dalam kurung Ole Romenyi adalah salah satu yang terus kami kejar agar bisa membela Timnas Indonesia, ujar Sumarji dengan tegas. Selain Romenyi ada juga nama pemain keturunan lain yang disebut-sebut terkait kemungkinan bergabung dengan Timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix. Namun Sumarji menegaskan bahwa proses untuk Dix masih dalam tahap awal. Kami saat ini fokus pada pemain untuk lini depan. Kevin Dix berposisi sebagai back, jelas Sumarji, yang juga merupakan anggota Exco PSSI. Timnas Indonesia dipersiapkan untuk tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan bertarung di grup C. Di grup ini Garuda akan bersaing dengan tim-tim tangguh seperti Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Pendekatan untuk menambahkan pemain-pemain naturalisasi seperti Romenyi menunjukkan upaya keras PSSI untuk memaksimalkan potensi skuadnya. Dengan persiapan yang matang dan tambahan kekuatan di lini depan, Timnas Indonesia berharap bisa menampilkan performa terbaik dan meraih hasil yang membanggakan dalam kualifikasi yang akan datang. Gak ada angin, gak ada hujan, bak petir menyambar gembira di siang bolong. Begini pernyataan super hebat dan luar biasa Ketum PSSI Erick Thohir usai STY tanda tangan kontrak. Sampaikan rahasia besar ini ke publik. Apakah itu? Begini penjelasannya. PSSI telah secara resmi mengumumkan bahwa kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah diperpanjang dan kesepakatan ini sudah final.
Keputusan ini merupakan hasil dari kesepakatan antara PSSI dan Shin Tae-yong yang telah terbukti memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam mendukung pengembangan sepak bola Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Shin Tae-yong. Coach Shin telah membawa timnas Indonesia mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan playoff Olimpiade. Kinerjanya memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan perpanjangan kontrak ini, PSSI menegaskan tekadnya untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola tanah air secara keseluruhan. Kolaborasi yang kuat antara PSSI, Shin Tae-yong, serta seluruh elemen tim nasional termasuk pemain, staf, dan pelatih lainnya diharapkan akan menghasilkan pencapaian gemilang bagi sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Langkah ini menunjukkan komitmen PSSI dalam memberikan stabilitas dan dukungan jangka panjang kepada pelatih untuk mengembangkan potensi timnas Indonesia lebih lanjut. Dengan harapan bahwa dengan kerjasama yang solid ini, timnas Indonesia dapat terus meraih prestasi yang membanggakan dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Terkatung-katung layaknya pengangguran cari kerja gak dapet-dapet. Kasihan banget ente bos. Media India bongkar rahasia Park Hang-seo lamar kerja di India, tapi malah ada hal aneh kayak gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia auto ketawa ngakak kocak melihatnya. India menjadi sorotan dengan menerima jumlah lamaran yang mengesankan untuk posisi pelatih timnas mereka dengan total mencapai 214 pelamar, termasuk nama terkenal seperti Park Hang-seo. Sebagaimana dilaporkan oleh Times of India (AIFF) dalam kurung Federasi Sepak Bola Seluruh India masih membuka kesempatan bagi lebih banyak pelamar hingga batas waktu pendaftaran pada 3 Juli 2024. Seorang pejabat senior AIFF menyatakan, kami belum akan meninjau lamaran siapapun hingga batas waktu pendaftaran. Minggu depan, kami akan mengevaluasi semua lamaran, mengkategorikan para pelamar, dan melanjutkan proses seleksi berikutnya. Kami masih menerima pendaftaran. Keputusan AIFF untuk membuka iklan lowongan pelatih kepala timnas India menarik minat dari berbagai kalangan. Dari ratusan pelamar, AIFF menunjukkan kecenderungan untuk mempertimbangkan Park Hang-seo secara lebih serius, terinspirasi oleh prestasinya yang gemilang bersama timnas Vietnam. Park adalah sosok yang dihormati di Vietnam dan minatnya terhadap sepak bola India merupakan sinyal positif, ungkap seorang pejabat AIFF. Dia tidak hanya sukses melatih timnas senior, tetapi juga U-Strip 23 dengan mengantongi gelar Asia Tenggara. Rekam jejaknya melawan tim-tim dengan peringkat lebih tinggi patut diapresiasi, dan gaya permainannya yang menyerang dan mendebarkan juga menjadi daya tarik tersendiri. AIFF menegaskan bahwa kriteria untuk calon pelatih meliputi efisiensi, kemampuan merencanakan strategi yang maju, optimalisasi sumber daya yang ada, dan kemampuan untuk beroperasi sesuai dengan anggaran yang tersedia. Peran ini tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tetapi juga manajerial yang kuat dalam mengelola tim dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengumuman gaji juga menjadi perhatian dengan AIFF menekankan bahwa kompensasi harus sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan pelatih yang terpilih. Proses seleksi ini mencerminkan upaya AIFF untuk mendatangkan pelatih berkualitas yang dapat mengangkat prestasi sepak bola India ke tingkat yang lebih tinggi di kancah internasional.